warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, nama saya Tong Filofong, NIM B11943. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Naudaya Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haris Asensio Simbolon dengan NIM B1001936. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Ada Saputra, nomor induk mahasiswa B119-207. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Nerviro dengan NIM RRB 1017-028 dari mahasiswa hukum Universitas Jambi. Masalah kesehatan reproduksi menjadi salah satu masalah kesehatan yang utama, terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Rendahnya angka kesehatan reproduksi, terutama pada wanita ini, akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat dari proses kehamilan, persalinan, dan nifas. Akibat dari tingginya angka kematian ibu dan bayi ini menjadi topik dunia terkait masalah kesehatan reproduksi. Sehingga di Indonesia sendiri, mengenai masalah kesehatan reproduksi ini mendapat perhatian yang khusus dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Menurut pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Dari pasal ini dapat kita kutip kalimat keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial. Jadi dari kalimat ini dapat kita simpulkan bahwa kesehatan reproduksi ini tidak semata-mata sehat secara fisik saja, tetapi juga mental dan sosial. Fisik di sini berarti apa? Fisik kita ini tidak mengalami kecacatan, sedangkan untuk mental berarti mental kita ini tidak memiliki gangguan kejiwaan. Sosial ini identik dengan hubungan dengan masyarakat, yang mana hubungan dengan masyarakat ini juga ikut baik. Sebagai contoh, jika kita hidup di lingkungan masyarakat yang baik dan tentram, tentu saja kita akan merasa nyaman dan ikut terpengaruh ke hal-hal yang baik dari masyarakat tersebut. Sedangkan bisa kita bilang hidup di lingkungan masyarakat yang kurang baik, tentu saja akan terpengaruh ke hal-hal yang negatif. Kebanyakan para remaja ini akan terpengaruh ke hal-hal negatif dengan sangat mudahnya, seperti pergaulan bebas, seks bebas. Akibat dari seks bebas ini, kebanyakan para remaja hamil di luar nikah. Karena remaja ini hamil di luar nikah, yang bisa dibilang sekitar usia 17 sampai dengan 19 tahun, kebanyakan para remaja menjadi malu dan terbebani secara mental dan moral, atau takut digosip-gosipin dengan tetangga, sehingga kebanyakan remaja berpikir untuk menggugurkan kandungannya atau aborsi. Akibat dari aborsi ini apa? Tentu saja aborsi yang dilakukan secara ilegal ini bisa berakibat pada kecacatan pada kandungan atau lemahnya kandungan, yang mana kita tahu bahwa anak-anak atau remaja di usia 17 sampai dengan 19 tahun itu masih terbilang sangat mudah untuk melahirkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa faktor sosial di lingkungan yang baik ini juga ikut berpengaruh. Mengenai masalah kesehatan reproduksi ini tidak hanya mencakup mengenai masalah kesehatan yang terjadi pada wanita saja. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mencakup yang pertama saat sebelum hamil, saat melahirkan, dan saat sudah melahirkan. Yang kedua mengatur mengenai pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Yang ketiga mengatur mengenai kesehatan sistem reproduksi. Kesehatan sistem reproduksi di sini berarti mengenai organ reproduksi kita, sehat atau tidak sehatnya sistem atau organ reproduksi kita itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi hukum kesehatan mengenai apa itu aborsi.
Apa itu aborsi? Adalah keluar atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seseorang ibu sebelum waktunya. Aborsi ini dapat terjadi secara spontan maupun buatan. 1. Aborsi secara spontan. Spontan di sini berarti aborsi terjadi tanpa adanya tindakan atau obat apapun, yang mana wanita atau ibu hamil ini mengalami tanda-tanda keguguran seperti akibat dari lemahnya kandungan yang membuat si ibu di dalam kandungan ini meninggal atau bayi dalam kandungan tidak mengalami perkembangan. B. Aborsi secara buatan. Aborsi secara buatan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu bersifat legal. Aborsi legal ini dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis dan atas persetujuan dari ibu yang hamil, suaminya atau keluarganya. Ini berarti aborsi dilakukan dengan adanya indikasi medis dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dengan tujuan untuk keselamatan hidup saat ibu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebuah aborsi legal adalah aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapik atau sebagai pengobatan saja untuk mengatasi masalah medis. B. Adanya persetujuan secara tertulis oleh 2 orang dokter yang berkompeten. C. Dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang telah diakui oleh otoritas yang sah, bersifat legal. Aborsi ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak berkompeten seperti bidan melalui cara-cara di luar medis seperti pijat atau jamu-jamuan dan tanpa adanya persetujuan dari ibu hamil, suaminya atau keluarganya. Adapun dasar hukum aborsi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tenaga Kesehatan Pasal 15 Ayat 1, dalam keadaan darurat seperti upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janin, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Tindakan medis di sini yaitu aborsi. Di pasal ini ada indikasi medis dalam upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil. Dipertegas lagi mengenai aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, Pasal 75 Ayat 1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi yang telah dijelaskan teman saya tadi. Saya akan melanjutkan kembali, yaitu pada pengecualian dalam tindakan aborsi. Pengecualian ketentuan larangan aborsi dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat 2, yang mana A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa itu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. B. Kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Pengecualian dalam tindakan aborsi hanya dilakukan karena 1. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan aborsi, misalnya demi keselamatan sang ibu. Yang kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Yang ketiga, disetujui oleh ibu hamil yang bersangkutan, suami atau keluarganya. Keempat, dilakukannya pada sarana kesehatan yang mempunyai otoritas untuk melakukan aborsi. Sanksi pidana. Sanksi pidana bagi orang yang melakukan aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 194, yang mana setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum kesehatan. Menurut data yang dilakukan oleh Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI pada 2008 menunjukkan rata-rata nasional kematian ibu melahirkan mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut,
kematian akibat dari tindakan aborsi tercatat mencapai 30%. Sementara itu, menurut laporan pada tahun 2013 dari Australian Consortium for In-Country Indonesia Studies menunjukkan hasil dari penelitian yang dilakukan di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43% aborsi dari 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan sebesar 78% dan perempuan di pedesaan sekitar 40%. Perempuan yang melakukan aborsi di daerah perkotaan besar di Indonesia umumnya berusia remaja dari umur 15 tahun sampai dengan hingga 19 tahun. Dapat kita lihat bahwa dari laporan survei yang saya bacakan ini, kegiatan dari praktek aborsi banyak dilakukan di daerah perkotaan yang rata-rata perempuan yang berusia remaja atau bisa kita bilang memasuki usia sekitar 15 sampai dengan 19 tahun yang banyak melakukan aborsi ini. Tentu saja akan timbul pertanyaan, kenapa angka aborsi tinggi ini dilakukan oleh perempuan dengan usia yang terbilang masih sangat muda, atau bisa kita umpamakan masih belum cukup capak menanggung beban tersebut. Peningkatan angka aborsi tersebut bisa dibilang disebabkan oleh meningkatnya angka pernikahan di usia dini. Kita tahu bahwa perempuan melahirkan di usia sekitar 15 sampai dengan 19 tahun. Kandungan atau rahim dari perempuan ini masih lemah. Akibat karena lemahnya rahim ini berakibat bayi di dalam kandungan bisa mengalami keguguran sehingga meningkatkan angka kematian terhadap bayi. Selain itu, kegiatan dari seks bebas yang dilakukan oleh kebanyakan remaja serta lemahnya pemahaman mengenai seks menjadi faktor yang dapat memicu meningkatnya angka aborsi di Indonesia. Oleh karena itu, mengurangi angka aborsi sendiri, pemerintah harus dapat bekerja sama dengan masyarakat dan bahkan melakukan kerjasama dengan satuan unit pendidikan di sekolah menengah atas atau SMA, bahkan sampai ke tingkat universitas baik negeri maupun swasta untuk membuka pelatihan atau melakukan sosialisasi mengenai edukasi seksual kepada seluruh remaja serta dapat mengenalkan bahwa aborsi ini dapat membuat kandungan seorang wanita mengalami kecacatan. Sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah agar para remaja ini tahu bahwa melakukan seks bebas tidak hanya enaknya saja yang dipikirkan, tetapi juga memikirkan dampak yang akan menimbulkan dari perbuatan mereka.